Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Bang Long untuk memberikan berbagi pengetahuan ya teman-teman ya. Berbagi pengetahuan tentang yang namanya sakit akibat gangguan sihir. Tapi kali ini teman-teman saya hanya membawakan kasus yang pernah saya bantu ya, menceritakan kasus yang pernah saya bantu dan keseharian pelaku ini. Nah, teman-teman, yang mana pada kasus ini keseharian si pelaku ini seperti ya tidak ada mencerminkan kalau dia adalah seorang pelaku. Bahkan kesehariannya mencerminkan kalau dia seperti korban ya. Nah, teman-teman semuanya, yang saya maksud di sini adalah pelaku kiriman sihir yang bentuknya penumbalan, mau menumbalkan seseorang. Saya mengucapkan dulu salam logika, berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan selamat pagi, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya, serta salam kebajikan buat semua teman-teman yang ada di seluruh belahan dunia. Teman-teman semuanya, terima kasih atas dukungan kalian terhadap channel YouTube saya ini, Bang Loken ini, dengan cara menekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Dan terima kasih juga yang sudah menekan like atau jempol. Dan terima kasih juga yang sudah memberikan komentar dan juga membagi-bagikan video-videonya di media sosial teman-teman semuanya. Nah, teman-temanku yang berbahagia, saya juga membuka kelas untuk pembersihan dan pelepasan sakit akibat gangguan sihir atau santet ataupun roh-roh jahat atau bangsa jin yang mau mengganggu teman-teman ataupun yang ada dalam tubuh teman-teman semuanya. Jadi kelas ini teman-teman yang secara live saya lakukan, sifatnya bergabung. Jadi buka channel Bang Loken, kemudian klik tulisan gabung. Jadi yang belum bergabung, ayo bergabung untuk mengikuti pembersihan dan pelepasan. Nah teman-teman, saya ada sebuah kasus yang sudah lewat lah, artinya pelakunya sudah lewat ya. Jadi klien saya ini setiap bulan bisa 2 kali mengeluarkan darah dari hidungnya, dan bukan jumlah yang sedikit darah itu keluar ya. Dan darah ini keluar seiring dengan ini ubun-ubun panas. Ubun-ubunnya panas sekali kayak api dan kehilangan kesadaran. Artinya kehilangan kesadaran, kesurupan. Jadi ini sudah lama dialami si korban sakitnya tersebut. Ya, sudah lama. Mungkin sekitar 7 tahun, 8 tahun. Tapi karena belum menemukan penawarnya ya. Dan polosnya orang ini tidak memahami hal-hal seperti ini. Kan begitu. Nah, teman-teman, kalau dianalisa kecurigaan kepada seseorang ini ya, tidak mencerminkan si pelaku ini adalah sebagai pelaku sihir. Karena kesehariannya dia dianggap orang seperti orang sudah gila. Sudah gilanya gimana? Nah, dia mau berbicara sendiri teman-teman di rumahnya. Seperti ada lawan bicara. Tapi ketika saya mengambil kesimpulan bahwa yang dia ajak lawan bicara itu adalah peliharaannya. Ya, yang dingangoninya. Yang digembalakannya. Kan begitu.
Nah, yang dipeliharanya ini dia tumpangkanlah di dalam tubuh seseorang. Itulah yang disebut si korban. Kenaknya ini adalah ketika dulu 7 tahun yang lalu si pelaku ini mengadakan acara makan di rumahnya. Setelah kita analisa dan si korban menganalisa ya, karena si korban ini jarang ketemu sama si pelaku, cuma sekali itu saja teman-teman. Dan ini adalah tetangganya, tetangga depan rumah. Ini seberang rumah. Di belakang rumah yang tetangga depan inilah rumah si pelaku. Nah, si pelaku ini teman-teman terkenal dengan memiliki kekayaan, ya, kekayaan. Dan si pelaku ini, ya, mungkin karena peliharaannya ini, ya, selalu menuntut makan, maka si pelaku juga harus mencari korban. Ya, kalau makanannya tidak cukup dikasih. Akhirnya si pelaku mau mengorbankanlah tetangganya. Nah, jadi masuknya guna-guna ini atau sihir ini atau jin tersebut ke dalam tubuh si korban melalui makanan yang dilakukan oleh si pelaku ketika melakukan acara, entah acara apalah di rumahnya ya. Jadi makan. Itulah awalnya si korban ini kena. Jadi si korban ini ya, per sebulan bisa sampai 2 kali dia mimisan keluar darah dari hidungnya sampai dia kesurupan. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kita bantu terapi, kita bersihkan pelepasan ya. Akhirnya ya teman-teman ya, si korban pulih ya, pulih. Ketika ini pulih ya, melihatnya mudah ketika kita analisa targetnya si A sebagai pelakunya, tapi si korban membantah, tidak mungkin bang, karena dia seperti orang gak waras dikatakan orang. Dia suka berbicara sendiri di rumahnya. Dia suka berbicara sendiri di rumahnya. Saya katakan itu dia bukan berbicara sendiri, dia ada lawan bicara tapi yang tidak bisa dilihat orang. Nah, tetapi dengan orang lain dia normal begitu loh. Misalnya dia keluar di teras, dia mau menyapa orang, dia mengenal orang tersebut. Kalau orang yang tidak waras benar, dia tidak akan mengingat siapapun orang yang ada di sekitarnya. Baik yang lewat di depan rumahnya, dia mungkin tidak akan mengenal orang tersebut kalau orang tersebut tidak waras. Tapi kalau orang itu waras, pasti dia akan mengenal orang tersebut. Oh, si Anu lewat, maka dia sapa. Nah teman-teman, bagaimana proses dari berhentinya si korban ini dari mimisan darah tersebut adalah ketika si pelaku yang membuat penyakit tersebut adu kuat dengan orang yang membantu si korban. Akhirnya mungkin sudah waktunya, akhirnya si pelaku ini meninggal dunia dan langsung stop. Si korban ini berhenti mimisannya. Bayangkan, proses untuk sembuhnya itu sekitar 3 tahun. Bayangkan, proses kesembuhan dia itu 3 tahun. 3 tahun proses kesembuhan dia total dari kiriman sihir yang mau menumbalkan si korban tersebut untuk kekayaan tetangganya. 3 tahun dia proses untuk selesai masalah tersebut. Dan si pelaku meninggal dunia, stoplah kiriman sihir itu, jin tersebut mengganggunya. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwa
kelihayan si pelaku ini memanipulasi keadaannya agar jangan dia dicurigai orang sebagai manusia yang melakukan, ya, memuja bangsa setan untuk kekayaan. Jadi dia memanipulasi keadaan agar dia jangan sampai dicurigai orang sebagai manusia yang memelihara setan atau jin di dalam rumahnya. Jadi dia pura-pura gila, suka berbicara sendiri, senyum sendiri, padahal dia memang ada lawan bicaranya dan hanya dia sendiri yang bisa melihatnya. Nah teman-teman semuanya, itulah kelihayan orang bermain sihir, teman-teman, licik dan manipulasi keadaan. Dan ya, pintar-pintarlah kita mengamati lingkungan kita ketika kita sudah terkena sihir atau roh jahat atau santet. Jadi pesan moral yang mau saya sampaikan di sini teman-teman adalah tidak semua manusia di dunia ini dianggap baik seperti dirimu. Ya, jadi tidak semua manusia di dunia ini kau anggap baik seperti dirimu. Tidak semua. Ya, tidak semua manusia baik di dunia ini seperti dirimu. Karena saya menganggap orang terkena santet ini, sihir ini rata-rata orang baik. Jadi kenapa dia mudah kena santet? Karena dia merasa dia berbuat baik dan dia menganggap semua orang di dunia ini tidak akan mungkin menjahatinya. Jadi pintar-pintar kau menganalisa keadaan. Baik teman-teman semuanya, itulah sekilas kasus yang pernah saya bantu tentang seseorang yang mau menumbalkan tetangganya sendiri untuk kekayaannya dan pura-pura gila, ya, pura-pura tidak waras untuk memanipulasi keadaan. Teman-teman, saya juga memberikan WA WhatsApp admin di samping judul. Kalau ada yang mau konsultasi silakan. Tidak ada mahar, tidak ada bayaran, gratis, tetapi dengan catatan sopan. Paling ketika kau sudah saya vonis atau disimpulkan sakitmu akibat sihir atau santet atau roh jahat atau jin, maka saya paling menawarkan obatnya, penawarnya rempah dan minyak tersinam untuk membersihkannya dari dalam dan dari luar. Itu pun kalau kau tertarik atau mau, kalau tidak juga tidak apa-apa, abaikan. Ya. Kalau kalian merasa video ini memiliki manfaat, ada pengetahuan di dalam, silakan. Kalau ada yang mengucapkan terima kasih atas video ini, di bawah video ada namanya terima kasih. Silakan kalau ada yang mengucapkan terima kasih. Saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih dan saya selalu love you, I miss you. Bye bye.